Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miki Syiriki Ramastosi. Di sini saya akan mempresentasikan akhlak dan etika pada karakter Islam yang ditinjau dari perilaku. Yang pertama itu ada poin paparan materi ini. Ada 4 step. Yang pertama, pengertian pendidikan karakter Islam. Yang kedua itu perwujudan karakter Islam ditinjau dari perilaku. Yang ketiga, perilaku yang tidak sesuai dengan karakter Islam. Yang keempat, perilaku terhadap diri sendiri dalam pendidikan Islam. Yang pertama, pendidikan karakter Islam sudah lama dikenal dengan penamaan yang berbeda, yaitu pendidikan akhlak. Pendidikan akhlak ini sangat ditekankan untuk dilakukan sejak dini. Sekiranya pendidikan karakter ini diabaikan, akan memberi dampak yang tidak baik bagi kehidupan suatu bangsa. Pendidikan karakter Islam ini sebuah proses pendidikan yang mengajarkan kebiasaan cara berpikir dan perilaku yang membantu individu untuk hidup dan bekerja sama sebagai keluarga, masyarakat, dan bernegara, dan membantu mereka untuk membuat keputusan yang dapat bertanggung jawab. Dengan kata lain, pendidikan karakter ini mengajarkan anak didik berpikir cerdas, mengaktifasi otak secara alami. Pendidikan karakter di sini yang dimaksud adalah pendidikan dengan proses membiasakan anak melatih sifat-sifat baik yang ada dalam dirinya sehingga proses tersebut dapat menjadi kebiasaan dalam diri anak. Dalam pendidikan karakter Islam ini hanya bertujuan untuk mencerdaskan anak dalam aspek kognitif saja. Akan tetapi juga melibatkan emosi dan spiritual, tidak sekedar memenuhi otak anak dengan ilmu pengetahuan, tetapi juga mendidik anak-anak yang dipersiapkan untuk menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab dan respek terhadap lingkungan sekitarnya. Selanjutnya, pendidikan karakter ini mempunyai upaya-upaya yang dirancang dan dilaksanakan secara sistematis untuk menanamkan nilai-nilai perilaku peserta didik yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri secara sesama manusia, lingkungan, dan kebangsaan yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata krama, karakter, dan adat istiadat. Nilai pendidikan karakter yang dikembangkan dalam pendidikan budaya dan karakter bangsa. Yang pertama itu ada nilai karakter religius. Nilai karakter religius ini sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama, yang dianutnya toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain. Religius berarti mengadakan hubungan dengan sesuatu yang adil kodrati, hubungan antara makhluk dan khaliknya. Hubungan ini mewujud dalam sikap batinnya serta tampak dalam ibadah yang dilakukan dan tercermin pula dalam sikap kesehariannya. Sikap religius ini merupakan salah satu ciri utama orang yang sehat jiwanya dan tentram hidupnya. Sehat jiwanya tidak hanya dalam arti sehat secara fisik, psikis, dan dapat beradaptasi secara baik dengan lingkungannya, tetapi juga harus mampu hidup sesuai dengan tata nilai dan aturan-aturan agama serta mampu memahami dan mengamalkan dalam hidupnya, yang pada akhirnya tidak akan terkena konflik-konflik batin apalagi gangguan jiwa dan penyakit jiwa. Selanjutnya, nilai karakter jujur. Nilai karakter jujur ini sebagai perilaku yang didasarkan pada upaya yang menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan. Imam Al-Ghazali membagi sikap benar atau jujur ke dalam 6 jenis. Yang pertama itu jujur dalam lisan atau bertutur kata. 2. Jujur dalam berniat dan berkehendak. 3. Itu jujur dalam berobsesi atau cita-cita, bisa disebut juga azam. 4. Itu jujur dalam menepati obsesi dalam suatu kondisi. Hati terkadang banyak mengumbar obsesi. 5. Jujur dalam beramal atau bekerja. 6. Itu jujur atau benar yang memiliki derajat tertinggi, makom atau tingkatan rohaniyah beragama. Ungkapan di atas ini menunjukkan pentingnya membekali siswa dalam karakter kejujuran dalam kehidupan, karena kejujuran itu tersebut membawa siswa selamat di dunia dan di akhirat. Selain ini, kejujuran akan membaca siswa kepada insan yang dipercaya banyak orang dan menjadi seorang maslahat pada sesama. Selanjutnya, dalam penjelasan step dari poin di atas itu, dari apa yang saya mengerti,
Pendidikan karakter Islam ini proses pembinaan kepribadian seseorang berdasarkan ajaran Islam yang bertujuan membentuk akhlak mulia atau bisa disebut akhlakul karimah dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan ini tidak hanya menekankan pada aspek pengetahuan dan keterampilan, tetapi lebih dalam lagi menyentuh nilai-nilai moral, spiritual, dan perilaku yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul SAW. Secara umum, pendidikan karakter Islam ini mencakupi yang pertama, ada penanaman nilai tauhid atau keesaan Allah sebagai dasar semua perilaku. Yang kedua itu pembiasaan akhlak terpuji seperti jujur, amanah, sabar, adil, dan rendah hati. Yang ketiga, pengembangan sikap sosial yang islami seperti tolong menolong, menghormati orang lain, dan bertanggung jawab. Yang kelima, ada pembentukan kepribadian seimbang antara hubungan dengan Allah atau bisa disebut juga hablum minallah dan hubungan dengan manusia bisa disebut juga hablum minanas. Tujuannya adalah manusia yang tidak hanya cerdas secara intelektual tetapi juga matang secara moral dan spiritual sehingga mampu menjadi khalifah di bumi dengan membawa kebaikan. Selanjutnya, perwujudan karakter Islam ditinjau dari perilaku. Yang pertama itu perilaku terhadap Allah atau bisa disebut hablum minallah. Karakter ini seorang muslim terlibat dari hubungannya dengan Allah yang tercermin dalam perilaku. Yang pertama itu takwa atau takut dan cinta kepada Allah dengan konsisten menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Yang kedua, sholat tepat waktu. Sholat bukan hanya kewajiban, tetapi menunjukkan ketaatan dan kedisiplinan diri. Yang ketiga itu berdoa dan bersyukur. Sering berdoa untuk memohon pertolongan Allah dan bersyukur atas nikmatnya, serta menunjukkan kesadaran spiritual yang tinggi. Yang keempat itu ada ikhlas. Semua amal perbuatan diniatkan hanya untuk Allah, bukan untuk riya atau pamer. Selanjutnya, 2. Perilaku terhadap diri sendiri itu karakter Islam mendorong seorang menjaga martabat dan kesehatan diri. Yang pertama menjaga kehormatan diri atau ifah, berpakaian sopan, berbicara santun, menjaga pandangan. Yang kedua itu menuntut ilmu. Islam memerintahkan umatnya untuk terus belajar demi memperbaiki diri dan meningkatkan kualitas hidup. 3. Sabar dan istiqomah. Tidak mudah putus asa dan tetap teguh di jalan kebaikan meskipun ada cobaan. Menghindari sifat buruk seperti sombong, iri, dengki, dan berlebihan dalam hal duniawi. Selanjutnya perilaku terhadap sesama jenis atau bisa disebut hablum minanas atau interaksi sosial yang baik menjadi cermin utama karakter dalam Islam. Yang pertama, jujur, berkata dan bertindak sesuai fakta, tidak berdusta. Yang kedua itu amanah. Amanah itu dapat dipercaya dalam memegang tanggung jawab. Adil, memberikan hak kepada setiap orang sesuai porsi tanpa membedakan. Selanjutnya, toleransi bisa disebut juga tasyamuh, menghargai perbedaan dan tidak memaksa kehendak. Tolong menolong disebut juga ta'awun, yang membantu sesama tanpa pamrih, terlebih dalam kebaikan. Selanjutnya ada sopan santun atau bisa disebut adab, yang dengan arti menghormati orang tua, guru, tetangga, teman, dan orang lain. Selanjutnya perilaku terhadap alam dan lingkungan. Dalam Islam itu menjaga lingkungan termasuk bagian dari karakter yang baik. Poin pertama, tidak merusak alam seperti membuang sampah sembarangan atau mengeksploitasi sumber daya berlebihan. Poin kedua itu ada memakmurkan bumi, berusaha menciptakan lingkungan yang sehat, hijau, dan produktif. Poin ketiga ada menghargai hewan dan tumbuhan, memberi makan hewan, tidak menebang pohon sembarangan. Nah, pada poin ini dalam perwujudan karakter Islam itu mempunyai holistik atau menyeluruh atau keseluruhan
yang mencakup dengan hubungan Allah Subhanahu wa taala, diri sendiri, sesama manusia, dan lingkungan. Semuanya ini diarahkan agar seorang muslim itu menjadi pribadi yang seimbang, berakhlak mulia, dan membawa rahmat bagi seluruh alam. Selanjutnya itu perilaku yang tidak sesuai dengan karakter Islam. 1. Lalai dalam ibadah seperti meninggalkan sholat, beribadah tidak tepat waktu, atau melaksanakan ibadah hanya sekedar formalitas tanpa keikhlasan. Kedua itu syirik, menyekutukan Allah dengan sesuatu, baik melalui perbuatan seperti mempercayai jimat, atau keyakinan, atau mempercayai kekuatan selain Allah. 3 itu ada tidak bersyukur, mengeluh terus-menerus atas nikmat yang diberikan Allah, merasa tidak puas terhadap takdir. Yang keempat itu melakukan amal kebaikan hanya untuk pamer atau mencari pujian manusia, bukan untuk Allah. Pada poin di atas itu masih banyak orang yang lalai, tidak mengikuti taatnya dalam ibadah, berperilaku yang tidak sesuai dalam karakter Islam. Dan seharusnya kita mulai dari sekarang harus menanamkan perilaku yang sesuai dengan karakter Islam. Mulai dari belajar pelan-pelan dan mulai taat agar hidup kita semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, mengabaikan pendidikan dan ilmu. Islam itu mewajibkan umatnya menuntut ilmu sehingga malas belajar, termasuk perilaku yang tidak bertentangan dengan karakter Islam. Kedua, berperilaku sombong dan takabur, merasa lebih hebat dari orang lain. Padahal Islam itu mengajarkan rendah hati. Ketiga itu melakukan maksiat secara sengaja, seperti minum minuman keras, berjudi, berzina tanpa adanya penyesalan. Yang keempat itu merusak diri, misalnya menggunakan narkoba, melakukan tindakan bunuh diri. Semua ini bertentangan dengan prinsip Islam yang menjaga jiwa, atau bisa disebut juga hifsun nafs. Selanjutnya, dusta dan fitnah, yaitu menyebarkan berita bohong atau mengadu domba orang lain, sangat dilarang dalam Islam. Khianat itu dengan arti tidak menepati janji, mengingkari amanah yang diberikan. Zalim, berbuat tidak adil, menindas dan mengabaikan hak orang lain. Hasad atau bisa disebut juga iri dan dengki, membenci nikmat yang diperoleh orang lain dan berharap nikmat itu hilang darinya. Selanjutnya, bakhil atau kikir, tidak mau berbagi atau membantu orang lain padahal mampu. Tidak menghormati orang tua dan guru. Islam menempatkan orang tua dan guru pada posisi yang sangat mulia, sehingga perilaku kasar terhadap mereka termasuk dosa besar. Selanjutnya, pada kesimpulan perilaku yang tidak sesuai dengan karakter Islam ini, karakter bukan hanya sekedar perilaku ibadah atau lahiriah, tetapi merupakan cerminan dari iman dan akhlak seseorang. Perilaku yang tidak sesuai dengan karakter Islam ini adalah semua bentuk tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar ajaran Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Semua perilaku ini bertentangan dengan misi utama Islam yang mengajarkan rahmat, keadilan, kasih sayang, tanggung jawab, dan keseimbangan hidup. Oleh karena itu, seorang muslim sejati harus selalu berusaha. Yang pertama itu menjaga hubungan baik dengan Allah melalui ibadah dan keikhlasan. Poin kedua itu meningkatkan kualitas diri melalui ilmu dan akhlak mulia. Poin ketiga itu membangun hubungan sosial yang harmonis berdasarkan kejujuran, keadilan, dan kasih sayang. Ada poin keempat itu merawat lingkungan sebagai amanah dari Allah untuk generasi sekarang dan masa depan. Pendidikan karakter Islam sejatinya bertujuan untuk membentuk pribadi muslim yang paripurna, berilmu, beriman, berakhlak mulia, dan membawa manfaat bagi semesta. Selanjutnya, perilaku terhadap diri sendiri dalam pendidikan Islam. Dalam Islam, diri sendiri adalah amanah yang harus dijaga dan dimuliakan. Setiap individu bertanggung jawab membina diri kita untuk menjadi pribadi
yang bertakwa, berilmu, dan berakhlak mulia. Islam mengajarkan bahwa memperlakukan diri sendiri dengan benar adalah bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Poin utama dalam perilaku terhadap diri sendiri menurut perspektif pendidikan Islam yaitu: 1. Menjaga akidah dan keimanan. Ada menguatkan tauhid, yaitu menjaga keimanan kepada Allah sebagai fondasi kehidupan. Kedua, menjauhi syirik dan kekufuran, yaitu tidak mempercayai selain Allah, tidak bertanggung pada makhluk dalam urusan ketuhanan. Yang ketiga, berzikir dan berdoa, membiasakan hati untuk selalu ingat kepada Allah. Selanjutnya, menuntut ilmu. Poin pertama, kewajiban belajar. Rasulullah SAW bersabda, menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Kedua, mengembangkan potensi diri. Belajar ilmu agama dan dunia untuk memperbaiki diri dan memberi manfaat kepada masyarakat. Poin ketiga, menggunakan akal dengan baik. Berpikir kritis, mencari kebenaran, dan tidak mengikuti hawa nafsu semata. Selanjutnya, menjaga akhlak dan adab pribadi. Jujur terhadap diri sendiri, mengakui kesalahan dan berusaha memperbaiki. Kedua, tawadu atau rendah hati. Tidak sombong walaupun memiliki kelebihan. Ketiga, sabar dan istiqomah. Bersabar dalam menghadapi ujian hidup itu dan terus istiqomah dalam kebaikan. Ketiga, meninggalkan sifat tercela seperti iri dengki, dendam, sombong, dan malas. Selanjutnya, 4 itu menjaga kesehatan fisik dan mental. Poin pertama, makan dan minum yang halal dan bergizi. Islam menganjurkan konsumsi yang baik atau halalan tahyaban. 2. Berolahraga dan menjaga kebersihan. Rasulullah SAW menganjurkan menjaga kebugaran tubuh dan kebersihan diri, atau kebersihan adalah sebagian dari iman. Istirahat yang cukup, tidak memforsir tubuh melebihi batas. Keempat itu menghindari hal-hal yang merusak seperti narkoba, minuman keras, rokok, dan hal-hal yang membahayakan jiwa. Selanjutnya, kelima itu ada menjaga kehormatan diri atau ifah. Berpakaian sopan dan menutup aurat, yang dimana yaitu sebagai bentuk penghormatan terhadap tubuh. Menjaga perilaku dan pergaulan, tidak bergaul bebas atau melanggar batas syar'i. Keempat itu menghindari perbuatan keji seperti zina, pornografi, atau tindakan tidak bermoral lainnya. Mengatur waktu dengan baik. Poin utamanya membiasakan hidup disiplin, mengatur waktu untuk ibadah, belajar, bekerja, dan istirahat. Poin kedua itu mengisi waktu dengan amal syalih seperti membaca Al-Quran, berzikir, dan membantu sesama. Poin keempat itu tidak menyia-nyiakan waktu, karena waktu adalah salah satu nikmat yang akan diminta pertanggungjawaban di akhirat. Kesimpulannya, dalam perilaku terhadap diri sendiri ini dalam pendidikan Islam adalah landasan utama dalam membentuk karakter seorang muslim. Seseorang yang harus menjaga keimanan, mengembangkan ilmu, memperbaiki akhlak, memelihara kesehatan, menjaga kehormatan, dan mengatur waktunya dengan baik dan bijak. Semua ini bukan hanya untuk kepentingan dunia, tetapi juga sebagai bentuk pertanggungjawab kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mencapai keselamatan dunia dan akhirat. Kurang lebihnya presentasi dari kelompok saya, yaitu saya sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.